Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, pecinta sepak bola Indonesia, dimanapun Anda berada. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Saya doakan eh, sukses terus untuk mendukung timnas Indonesia. Untuk video kali ini saya akan membahas nama besar Ronaldo. Setiap pemain bola yang namanya Ronaldo itu selalu menjadi gosip, menjadi pembicaraan, fenomena, dan menjadi pemain hebat. Tentunya kita tahu nama Ronaldo itu ada satu pemain namanya Ronaldo itu dari Brasil. Nah, mantan pemain Barcelona, Inter Milan, dia berhasil membawa Brasil juara dunia. Setelah itu muncul lagi nama Ronaldo, yaitu Cristiano Ronaldo, yaitu pemain Portugal CR7. Nah, tentunya semua orang sudah tahu kehebatannya CR7. Jadi tidak perlu saya bahas. Nah, kali ini saya mau membahas nama Ronaldo, tapi bukan Ronaldo Brasil, bukan Ronaldo Portugal. Tapi saya mau membahas nama Ronaldo yang berasal dari Indonesia, yaitu nama aslinya Ronaldo eh, Joybera R. Junior Kuate. Nah, biasa dipanggil Ronaldo Kuate. Itu pemain Indonesia. Bapaknya Robert Kuate itu berasal dari Liberia. Sedangkan ibunya itu namanya Citra Rosnawati, berasal dari Bantul. Nah, Ronaldo Kuate ini lahir 19 Oktober 2004. Saat ini dia berusia 20 tahun. Nah, Ronaldo Kuate ini menuntut ilmu sepak bolanya pernah bergabung di SSB Real Madrid Jogja, lalu bergabung lagi ke SSB Mas. Setelah itu bergabung lagi ke SSB Selabora, lalu bergabung lagi yang terakhir di SSB Pendowo Harjo di Bantul. Nah, setelah itu di tahun 2018 Ronaldo Kuate ini masuk ke Persib Bandung, yaitu di youth-nya, pemain anak-anaknya, ya, pemain mudanya. Setelah itu selama 3 tahun, nah di tahun 2020 sampai 2021 Ronaldo Kuate dikontrak sama Bali United, memperkuat Bali United selama 1 tahun. Nah, di Bali United Ronaldo Kuate tampil cukup bagus, cukup bagus. Akhirnya dia diambil oleh pelatih timnas Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di SEA Games. SEA Games tahun 2022. Nah, di SEA Games tersebut Ronaldo Kuate berhasil membawa Indonesia meraih perunggu. Ya, meraih perunggu. Setelah itu Ronaldo Kuate itu cedera ligamen selama kurang lebih 5 bulan. Nah, akhirnya dia bergabung ke klub Turki untuk latihan selama 5 bulan, yaitu di klub divisi 2-nya Turki itu kalau tidak salah di Borspor, ya, di Borspor, yaitu di divisi 2 Turki. Kalau tidak salah, saya juga nggak begitu paham tentang klub Turki, ya. Yang saya tahu cuma Galatasaray sama Fenerbahce sama Beşiktaş 3 itu. Nah, selama dia 5 bulan bergabung di situ untuk latihan, akhirnya di tahun 2024 sampai 2025 dia mendapatkan kontrak 1 tahun di
Muangthong United, yaitu klub divisi utama Thailand, ya, Muangthong United. Dia memperkuat tim klub dari Thailand tuh Muangthong United. Nah, selama perkuat Muangthong United itu penampilan pertama dia itu sebagai pengganti, sebagai pemain pengganti pada saat Muangthong United itu melawan Paranchet, klub yang bernama Paranchet pada saat itu eh, menjadi tim lawannya Muangthong United. Nah, pada saat itu dia turun di menit ke-65, jadi berhasil main 25 menit ya. 25 menit. Di situ dia main masih biasa-biasa saja, sempat melakukan 4 overrun yang tepat sasaran, mencoba tembakan, 1 kali tembakan yang tepat sasaran, dan 6 tembakan yang melenceng. Nah, setelah itu untuk kali ini dia kembali dipanggil lagi oleh Sintayong, pelatih timnas Indonesia, untuk memperkuat timnas U22 yang akan bertanding di Piala AFF. Ya, yang akan bertanding di Piala AFF. Tentunya kita tahu Indonesia akan bertanding untuk pertama kali kita away, ya. Kita away, lalu kita kembali lagi ke Indonesia sebagai tuan rumah. Kita akan menghadapi Laos. Yang pertama kita bertandang ke Yaman, terus kita pulang lagi berlawan Laos. Lalu kita akan pergi melawan Vietnam. Terakhir kita sebagai tuan rumah akan melawan Filipina. Nah, kita berharap banyak kepada Ronaldo Kuate ini untuk bisa tampil bagus di Piala AFF ini, karena Ronaldo itu namanya sangat besar, ya. Sudah ada 2 Ronaldo di dunia yang begitu menghebohkan. Nah, semoga Ronaldo Kuate ini bisa menghebohkan di AFF dulu. Jadi jangan dunia dulu deh, yang penting di AFF dulu deh, seperti itu. Nah, pemirsa, kita tentunya tahu hari ini timnas sudah bersiap-siap. Jadi besok tanggal 5 timnas akan berangkat ke luar, ya, ke Yaman. Itu pada tanggal 9, tanggal 8 pembukaan, tanggal 9 kita akan melakukan pertandingan melawan Yaman sebagai tim tamu. Nah, tentunya kita sudah tahu, sudah banyak media menginfokan tentang pemain-pemain yang dibawa oleh pelatih Sintayong, sebanyak 23 pemain. Nah, 23 pemain tersebut tidak ada namanya Justin Hubner tidak ada, Ivan Jenner tidak ada. 2 pemain inilah yang selalu diharapkan oleh Sintayong untuk bisa memperkuat timnas di lini tengah sama di pertahanan. Tentunya kita tahu Ivan Jenner selalu memotong serangan-serangan dari lawan. Nah, bisa menjadi gelandang bertahan juga sebagai jangkar di lini tengah. Nah, sedangkan untuk Hubner kan kita tahu bisa dipasang di back, di tengah juga bisa. Itu pemain yang sangat bagus. Nah, cuma sayang Hubner sama Jenner tidak bisa dilepas atau tidak diizinkan untuk perkuat timnas Indonesia di AFF, karena AFF ini kan di luar jadwal FIFA, jadi bukan jadwal FIFA. Jadi klub-klub tempat mereka bermain bisa menolak atau tidak mengizinkan pemainnya untuk memperkuat negara yang akan bertanding di AFF, itu bisa. Nah, salah satu pemain kita yang main di luar yang bisa memperkuat timnas Indonesia ada Struijk, ya. Struijk bisa perkuat Indonesia.
Nah, Sturridge itu awalnya Sturridge diizinkan oleh klubnya untuk memperkuat Indonesia apabila Indonesia masuk ke semifinal. Tapi berkat nego-negonya dari PSSI, akhirnya Sturridge berhasil eh, lebih cepat. Artinya dia akan bergabung ke timnas kita lebih cepat, yaitu di tanggal 19. Nah, kalau di tanggal 19 itu dia gabung, eh sorry, tanggal 17 itu dia bergabung, otomatis Sturridge hanya bisa main di penyisian terakhir, yaitu melawan Filipina di Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, di situ dia bisa turun. Nah, kita berharap eh, untuk 3 pertandingan pertama, yaitu melawan Yaman sama Laos, kita bisa ambil. Untuk melawan eh, Vietnam, nah kita berharap bisa mendapatkan 1 poin. Karena kita tahu Vietnam itu turun dengan tim yang sangat mengerikan, artinya tim terbaiknya dia. Nah, sedangkan kita dengan U22, ya kita berharap eh, tim kita, pemain Indonesia selalu berjuang untuk merah putih. Jadi jangan gentar. Nah, kita tentunya tahu pemain kita yang main di timnas utama, artinya yang biasa memperkuat timnas senior untuk Piala Asia, ya tentunya ada sang kapten Asnawi Mangkualam yang juga akan bergabung, tapi dia telat gabungnya. Nah, telat gabungnya kalau tidak salah dia akan ke bergabung sama timnas itu agak telat. Ya, mungkin dia masih ada pertandingan atau apa di Port FC, yaitu juga klub dari Thailand. Nah, selain itu ada Marcelino yang sudah kembali ke Indonesia pada tanggal 3, mulai jalan berarti sampainya hari ini kemungkinan atau tanggal 3. Nah, yang sudah bergabung. Nah, tentunya kita tahu ada Hoki Caraka juga yang selalu memperkuat timnas senior di Piala Asia. Juga ada Kakang, ada Velari. Nah, dengan pemain yang penuh pengalaman ini beserta pemain-pemain muda yang bahkan ada yang belum sampai usia 20, semoga bisa kerjasama yang baik dan Sintayong bisa memberikan taktik yang baik. Nah, untuk meraih prestasi yang luar biasa. Semoga kita berharap Indonesia bisa masuk final. Namanya sepak bola, tidak ada yang tidak mungkin selama kita tampil konsisten selama 90 menit dan dengan semangat merah putih, tentunya kita bisa bicara banyak. Apalagi dengan nama besarnya Ronaldo, ya kita berharap ada Ronaldo ketiga yang mengguncang dunia seperti itu. Nah, untuk teman-teman silakan komen di channel saya, bantu like, subscribe, and share video saya ini. Tentunya video saya ini, channel saya ini tidak akan berkembang kalau tanpa bantuan dari teman-teman pecinta sepak bola Indonesia. Sampai di sini dulu teman-teman. Tetap bersama saya, Ko David. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.